Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Riyadi, mahasiswa Satuan Landscape nomor mahasiswa 4500112111013. Bersama ini saya sampaikan proposal metodologi penelitian Satuan Landscape. Mohon izin saya screen terkait hal ini. Ya, tema yang saya coba tekankan adalah yang saya bawa hari ini terkait proposal prediksi urban sprawl terhadap penggunaan lahan menggunakan otomatis seluler integrasi skenario berbasis smart rantai Markov dari tahun 2002 sampai 2032 di wilayah Jabodetabek Punjur. Untuk outline sendiri ada 7 pembahasan yang coba saya kemukakan di sini. Pertama lokasi, yang kedua pendahuluan, yang ketiga roadmap, yang keempat adalah metodologi penelitian, kelima bagian alur penelitian, 6 jadwal penelitian, dan 7 alur daftar pustaka. Nah, selanjutnya terkait dengan latar belakang yang sobat saya usung adalah dengan diterbitkannya surat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. Pertimbangannya adalah dasar dari surat ini keluar. Yang kedua adalah terkait dengan Jakarta pertumbuhannya setiap tahun dalam rentan waktu 10 sampai 20 tahun ini sekitar 0,9% penggunaan lahan terbesar di Jabodetabek Punjur, sedangkan daerah yang paling tercepat di Cianjur sebesar 1,29% per tahun. Ini data BPS tahun 2020. Nah, untuk menyikapinya sendiri, saya coba dasar dari Jabodetabek Punjur sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 terkait dengan penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Ini latar belakang kenapa saya coba ambil urban sprawl-nya sendiri. Nah, sedangkan tujuan penelitian di sini, saya coba memetakan alternatif baru untuk implementasi pengajian pergeseran perilaku dari urban sprawl sendiri. Selanjutnya, mengetahui prediksi pertumbuhan urban sprawl menggunakan otomata seluler sebagai respon terhadap perpindahan ibu kota negara. Selanjutnya, terkait roadmap-nya sendiri, nah ini ada data source, image processing, surfacing qualification, urban sprawl, and modeling the urban growth. Goalnya sendiri adalah prediksi pertumbuhan kota yang bersifat urban sprawl. Ini wilayahnya yang coba saya ambil metode penelitian. Ini ada contoh tahun 1983 dan tahun 2015. Ini contoh saya ambil dari Geospatial website-nya. Ini merah ini sendiri adalah build up, hijau hutan, sawah, dan lahan lainnya. Di orange, laut warna biru, kabupaten sekitar warna abu-abu. Ini untuk data tahun 1983 terlihat merah sangat sedikit. Dan masuk tahun 2015 sendiri merah makin menjalar seperti apa. Nah, untuk kedepannya, kalau tahun 2032 seperti apa merahnya di sini. Nah, pertimbangannya dari ibu kota negara sudah dapat surat dari presiden seperti apa, nanti akan berubah lagi ceritanya. Selanjutnya, ini dengan metode penelitian sendiri, saya coba ambil lokasi di Jakarta sebagai titik pusatnya untuk dipapar di sini. Yang kedua, datanya sendiri saya ambil dari Lancet, TM tahun 2002, tahun 2012, dan tahun 2022. Diperoleh dari USGS, ini spesialis untuk data yang free dengan standar 30 meter, ini ada table. Selanjutnya untuk processing-nya sendiri terhadap data, ada data resource ini dari USGS, image processing-nya kita menggunakan AGIS, supervised qualification menggunakan AGIS, urban storm measurement-nya menggunakan AGIS, Idris Alpha, dan Microsoft Excel, dan modeling urban growth-nya
menggunakan ArcGIS, Industrial Alpha, dan MS Excel. Jadi kualifikasinya sendiri saya berdasarkan dari kalau nggak salah surah apa ini SNI, dari SNI 7452 tahun 2014. Selanjutnya ini agar bagian alur penelitian pertama. Pertama, ini ada proses dari data source. Dari data source, kita ambil ke toposheet and set TM image. Langsung ke thematic data aerial photography, land use, major road plan, detail plan. Ini dari bagian alurnya proses pertama. Proses selanjutnya ini masih terkait dengan penelitian, ada di sini di persiapan. Selanjutnya yang kedua, ini adalah proses pre-processing. Ini data dari mentah semua coba diproses, tapi belum diukur terkait selanjutnya. Ini yang ketiga, proses ketiga. Ini ada kita mengklasifikasi, supervisi klasifikasi di akurasi pengukuran menggunakan metrik dan kava coefficient. Apabila tidak sesuai akan balik ke atas ke supervisi classification, turun ke bawah classification, akurasi. Apabila terakurasi, maka kita masuk ke land use cover map. Selanjutnya masuk ke proses 4. Proses 4-nya sendiri ini ada dua bagian. Dari hasil land use map cover sendiri ada urban sprawl measurement sama modeling urban growth. Sedangkan untuk urban sprawl measurement sendiri, tekniknya menggunakan Shannon entropy analisis. Selanjutnya hasilnya mendapatkan analisis urban spatial form. Biasanya kalau untuk yang lain selain ini hanya sebatas spasialnya, kita ambil hanya data model spasial. Oh, ternyata seperti ini. Seperti tadi poin di foto di roadmap, itu hanya sebatas analisis urban spatial form, hanya melihat perubahannya seperti apa. Sedangkan yang saya tekankan di sini terkait ini adalah pada proses 4, modeling urban growth. Jadi urban growth sendiri yang akan menjadi poin penting. Pertama, menggunakan analisis Markov. Analisis Markov ini dibagi dua datanya. Pertama, data terkait tahun 2002 sampai 2022, dan data tahun 2002 sampai 2016. Tetap menggunakan metrik transition dan probability metric. Nah, selanjutnya hasilnya mendapatkan calculate automated model. Dari automated model ini mendapatkan simulasi tahun 2022. Nah, data dari simulasi ini coba diklasifikasikan menggunakan diklasifikasi validasinya dengan Kava Index Validation dan di-compare dengan data aktual map tahun 2022. Apabila yes, maka kalibrasi Markov model ini selanjutnya prosesnya setelah dikalibrasi dengan Markov model, selanjutnya masuk ke land use tahun 2032. Jadi hal menarik di sini saya coba tekankan adalah terkait dengan prediksi ke depannya seperti ini. Jadi proses keempat adalah proses utama untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya saya masuk ke jadwal penelitian. Jadwal penelitian sendiri saya mengambil targetnya sekitar bulan 5, 6, 7, 8, sekitar 5 bulan saja. Karena pengambilan data hanya sebatas di area studio. Selanjutnya ini daftar pustaka yang coba saya ambil. Ada beberapa dari jurnal jurnal dari official sebagai pengumpulnya. Pertama dari Muhammadian Equity and Remote Sense, kedua Remote Sense Technique Measurement Urban Sprawl of the Small Medium Town using GIS, Remote Sensing Technique. Selanjutnya Urban Sprawl and Impact dan Cover Dynamic SCODI. Dan terakhir Prediction Urban Sprawl using Land Cover Change Detection Approach. Ini daftar pustaka sebagai acuan coba untuk dasar dari pengambilan keputusan kenapa judulnya ini bagian sebagai pematik. Jadi daftar pustaka seperti ini. Selanjutnya sekian, terima kasih pemaparan terkait dengan
draft proposal yang saya sampaikan untuk mata kuliah metode penelitian Stunetscape. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.